Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dewan guru, baik dewan guru SD maupun MTS yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita di sore hari ini menjelang berbuka puasa menjadi sesuatu perkara yang menambahkan keimanan kita, menambahkan daripada ilmu kita, ziyadatul ilm, ziyadatul taqwa, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawakan keberkahan dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, mungkin dalam pembahasan yang singkat ini, insyaallah taala saya akan menyampaikan di antara kaidah beribadah. Karena perkara ini adalah bagian daripada komitmen kita semua diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka yang mengiringnya, yang akan mengikutinya, dimana pernah saya sampaikan kepada siswa-siswa SD, pernah saya talkinkan, limadza khalaqnallah, untuk apa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita. Ternyata kita diciptakan adalah khalaqna lina'budallaha wa la nusyriku bihi syai'a. Kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk menjauhi segala perkara kesyirikan dengan segala sesuatu apapun. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalilnya terdapat dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah senantiasa hambanya ini adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan apapun. Sehingga perlu setiap kita kaum muslimin muslimat memahami kaidah-kaidah daripada beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, 1 menit, 1 detik pun, kalau hidup dan kehidupan kita tidak bernilai ibadah, maka kita gagal di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Oleh sebab itu, bagaimana agar ucapan kita, berpindahnya anggota tubuh kita, aktivitas kita dalam keseharian, semuanya bernilai ibadah. Dan ibadah inilah yang akan juga menjadi pendamping teman terbaik kita di alam kubur.
Karena setiap kita kematian adalah harga mati. Di mana Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan Allah akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ketika kita wafat, masuklah kita ke alam kubur, ke alam goib. Di mana perkara goib tidak boleh kita terangkan, tidak boleh kita jelaskan kecuali di atas dalil, di atas hujjah. Ketika seseorang wafat, maka yang mengiringnya, yang akan mengikutinya adalah 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani. Maka yang akan kembali 2. Ahluhu wa maluhu. Tidak mungkin keluarganya dan hartanya ikut masuk ke dalam alam kubur. Baik alam kubur yang tampak terlihat jelas seperti dikubur, ya, maupun alam kubur yang seseorang mungkin dimakan oleh macan, ya, meledak, tubuhnya hancur, dimakan oleh ikan paus dan sebagainya. Tapi intinya dia masuk ke dalam kubur. Maka yang akan menjadi temannya adalah wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan bersamanya adalah amalannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika seseorang itu telah bisa menjawab daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, maka dia akan didatangi oleh orang yang berwajah tampan, ya, berwajah bagus, ceria, ya, dan harum. Maka dia akan bertanya, man anta? Wajhuka wajhu yaji'u bil khair. Ya. Siapa engkau yang begitu menawan dengan tampang dan wajah yang begitu bagus, ya, yang begitu harum, ya. Maka dia akan mengatakan, ana amaluka saleh. Aku ini adalah amalan solehmu. Ya. Dia tidak mengatakan ana ummuka, ana abuka. Dia tidak mengatakan saya ini adalah bapakmu, saya ini adalah ibumu. Tidak. Tetapi yang akan menjadi teman terbaik di alam kubur kita adalah amalan kita. Karena dalam perkara amalan kubur terdapat beberapa perkara. Baik itu kegelapan, himpitan, fitnah kubur. Kemudian ada azab kubur, nikmat kubur. Ya. Nah ini semua setiap kita akan berjumpa dengan ini. Maka solusinya adalah amalan yang terbaik. Sebaliknya, jika seseorang ketika dia tidak bisa menjawab dari pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka pada saat itu dia diazab dan semua makhluk mendengarnya kecuali manusia dan jin. Lalu datanglah seseorang yang berwajah buruk, ya, menakutkan, menyeramkan, dan bahkan beraroma yang bau. Coba kalau seandainya di samping kita, sekarang kita duduk, sampingnya adalah orang yang mungkin menakutkan, seram, bau, dekil, kumel, ya, the kill of the kumel, ya, pasti kita juga tidak akan enak. Ya, apalagi ini adalah bukan setahun 2 tahun, kita nggak tahu lama. Maka dia katakan, man anta biwajhikal wajhu bisyar. Engkau ini begitu menyeramkan, menakutkan, buruk, bau. Ya. Maka dia katakan, ana amalukal khabis. Aku ini adalah amalan keburukanmu. Ya. Nah ini yang akan menjadikan teman terbaik di alam kubur. Apakah itu amalan saleh atau sebaliknya? Apakah itu amalan salah? Oleh sebab itu ada beberapa kaidah, ya. Di antaranya ketika seseorang menjalani hidup dan kehidupan ini, agar hidup dan kehidupan ini bernilai
senantiasa ibadah, karena tadi kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah kaidahnya berbunyi al-ibadatu laha qaidan, bahwa ibadah itu mempunyai dua sampul. Sampul yang pertama, ayyakuna hadha syai' mimma yuhibbuhu Allah. Sesuatu perkara akan dijadikan ibadah jika yuhibbuhu Allah, perkara tersebut dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Kalau perkara tersebut tidak dicintai oleh Allah, sekalipun perkara tersebut dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan oleh kebanyakan manusia, maka dia tidak akan bernilai ibadah. Yang kedua, wa ayyakuna mimma syar'a, dan hendaknya aktivitas tersebut ada di dalam syariat, ya, diperintahkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga dia akan bernilai ibadah. Tetapi jika di luar daripada perkara tersebut, maka dia tidak akan bernilai ibadah. Satu perkara, misalkan seseorang ya berjumpa dengan sahabatnya, dia dengan berwajah berseri-seri, dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa biwajhin talqin. Jangan kalian menganggap remeh dengan sesuatu apapun, sekalipun kalian hanya berjumpa dengan saudara kalian dalam berwajah berseri-seri, ya. Tetapi jangan salah, ini memang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, khusus untuk misalkan yang ikhwan dengan yang ikhwan, yang akhwat dengan yang akhwat. Tetapi ketika itu bukan mahramnya, maka ini bisa menjadi maksiat. Ya. Saya berjumpa dengan dewan guru akhwat, lalu saya tersenyum-senyum, ya, iya, apa ini? Wah, Ustaz Soleh naksir sama saya nih. Iya, katanya kan tersenyum bagian daripada la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, ya. Ini bukan untuk mahram, ya, bukan untuk yang diharamkan, ya, untuk menikah. Nanti ada fitnah di sana, ya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Ustadz Abu Yahya, ya, saya tersenyum. Nah, ini bagian ibadah, ya, karena sama-sama ikhwan, ya. Ya. Ini poin yang pertama, ya, kaidah yang pertama, bahwa al ibadatu laha qaidan, ya, bahwa ibadah itu adalah mempunyai dua sampul. Tadi sampul yang pertama adalah sesuatu aktivitas akan menjadi ibadah jika dia dicintai oleh Allah. Pembahasannya panjang, tapi saya cukupkan, ya, karena mengingat waktu. Yang kedua, kaidah al-ibadatu laha ruknan, bahwa ibadah itu mempunyai dua rukun, ya. Ghayatul mahabbah, ghayatul zul, ya. Bahwa ibadah itu puncak daripada kecintaan dan puncak daripada kehinaan, ya. Jadi seseorang ketika beribadah kepada Allah, ya, maka puncaknya adalah dia cinta kepada Allah, dan pada dasarnya puncaknya adalah dia menghinakan diri kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Kalau tidak mempunyai, ya, kriteria ini, maka ibadah tersebut akan sia-sia, ya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan harus di dalamnya mengandung kecintaan dan puncak kehinaan seseorang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, al-ibadatu laha syartani likubuliha, ya, bahwa ibadah itu mempunyai dua syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ya. Dia mempunyai syarat, ya. Syaratnya dua. Yang pertama, al-ikhlas lillah, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan harus kita ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan dua syarat ini, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji kita, ya, siapa di antara kita yang terbaik. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang makna ahsanu amala, ya. Siapa yang paling terbaik amalannya, bukan aksaru amala. Siapa yang paling banyak amalannya, bukan, tetapi ahsanu, yang paling terbaik. Sehingga beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Yaitu adalah yang paling ikhlas dan yang paling terbenar. Yang paling ikhlas dan benar. Ya. Fudail menjelaskan ahsanu amala itu adalah yang paling ikhlas, ya, dan benar. Kemudian beliau menjelaskan innal amala idza kana khalisan. Sesungguhnya jika suatu aktivitas, suatu perbuatan dia dilakukan dengan ikhlas, walam yaku sawaban, tetapi sayangnya dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yuqbal, maka ibadah tersebut tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya juga demikian. Jika dia melakukan amalan-amalan, amalan itu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ya amalan tersebut dia lakukan mungkin karena ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, dan seterusnya, ya, bukan karena Allah, ya. Padahal amalan itu, ya, dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi sayangnya dia lakukan untuk dilihat, untuk didengar oleh orang, untuk dipuji, untuk pamoritas dan sebagainya, ya, maka lam yuqbal, itu pun tidak diterima, ya. Sampai hatta yakuna khalisan sawaban, sampai seseorang itu melakukan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengatakan wal khalisu ayyakuna lillah was-shawab ayyakuna ala sunnah, bahwa ikhlas itu hanya karena Allah Jalla wa Ala, ditujukan hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dihormati, bukan karena dipuji, ya, dan seterusnya, ya. Dan kebenaran itu adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, al ibadatu, bahwa ibadah tanqasimu ila aqsami bi'atibarat, bahwa ibadah itu mempunyai klarifikasi, ditinjau dari beberapa sisi, ya. Jadi ternyata ibadah itu mempunyai, ya, sisi-sisi yang berbeda. Pertama, kalau dilihat dari sisi zatnya. Kalau dari zatnya adalah terbagi menjadi dua. Ibadah fi'liyah, ibadah yang dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti sholat, zakat, saum, ini harus dilakukan, ya. Haji, ya, berjihad, ini ibadah. Yang kedua, ibadah tarkiyah, ibadah dengan meninggalkannya, ya, seperti kesyirikan. Kita harus tinggalkan, ya, perzinahan, tinggalkan, perjudian, korupsi, ya, durhaka kepada kedua orang tua, ini harus ditinggalkan. Jadi kalau dilihat dari zatnya, ada ibadah dalam bentuk perintah, perbuatan, ya. Jadi kita diperintah untuk melakukan, beraktivitas. Semua anggota tubuh kita, ya, harus berperan. Yang kedua, dari zatnya ini, ya, adalah kita diperintahkan untuk menjauhi, ya, jauh. Berarti kita tidak boleh mendekati perkara-perkara itu, ya. Perkara-perkara itu harus kita jauhi, ya. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Allah tidak akan terima di antara qaulaz zur, perkataan yang kotor, sia-sia, wal amala bihi, dan amalan yang seperti itu, ya,
amalan yang sia-sia juga. Tidak diterima oleh Allah. Sehingga qaul az-zur wal amal bihi harus kita jauhkan. Harus kita jauhkan. Jangan malah di bulan Ramadan ucapannya kotor, bentak-bentak orang, terjadi tawuran di mana-mana ya, sampai ada berita di bulan Ramadan anak baru ya puber meninggal dunia dengan adanya tawuran. Nauzubillah. Ya. Main petasan ya. Mengganggu, ya mengganggu. Nah, ini juga ya menjadi dakwah kita ya. Setiap kita ya ketika melihat itu, maka kalau kita bisa dakwahi. Mungkin saudara kita yang main petasan, yang tawuran, ya, dakwahi mereka. Ya, ini bulan yang mulia. Jangan dicemari dengan tawuran, dengan main petasan. Bulan Ramadan banyak, saya sudah berapa kali ngelihat main petasan. Sampai saya laporin ada polisi, ini Pak, nih tukang yang jualannya nih. Ya, sampai ada yang ini itu macam-macam. Waduh, ini baru daerah sini aja ya, belum daerah-daerah yang lain. Ya, nah setiap kita berkewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar karena sia-sia perbuatan tersebut. Ini dari zatnya. Kemudian kalau dilihat dari ya berkaitan dengan seorang hamba ya beribadah, maka ini ada dua bentuk. Ya, seseorang beribadah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah secara zahir, ya terlihat. Bentuk yang kedua adalah secara batin, tidak terlihat. Ini bagian daripada ibadah juga. Seseorang berkata-kata dalam hatinya, bagian daripada ibadah. Ya, seseorang menampakkan ya ucapannya, bagian daripada ibadah. Ya, sehingga kalau dilihat dalam bentuknya, ya kalau dari segi zatnya tadi ada yang perbuatan, ada yang meninggalkan. Sedangkan dari bentuk seorang hamba ya melakukan ibadah ini ada dua bentuk, yaitu bentuk zahir dan bentuk batin. Yang tampak dan yang tidak tampak. Ya, yang tampak ya seperti sholat, zakat, ya banyak ibadah-ibadah yang tampak. Dan yang batin juga banyak. Kita hanya meniatkan habis ini saya mau baca Al-Quran. Setelah berbuka saya akan baca Al-Quran. Saya akan bersedekah. Maka ini akan menjadi nilai ibadah. Akan menjadi nilai ibadah. Ya. Kemudian dari segi hukmiyah. Ya, dari segi hukumnya. Hukumnya ada yang wajib. Dan ada yang ya, mustahab. Ya, jadi ada perintah yang memang wajib, ada yang mustahab, dan bahkan ada yang haram untuk dilakukan, ditinggalkan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kaidah yang keempat, ya, kaidah yang keempat di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian, ya, setiap kita harus berusaha, ya, semaksimal mungkin agar hidup dan kehidupan kita ini tadi tidak sia-sia. Hidup dan kehidupan kita agar senantiasa bernilai ibadah. Sehingga kaidah yang kelima adalah al-ibadatu hiyal ghayatu min khalaqal khalqi. Ya. Bahwa ibadah adalah tujuan penciptaan makhluk. Ya. Jadi harus kita yakini bahwa tujuan penciptaan kita ini adalah untuk ibadah, ya, bukan untuk main-main. Ya. Sehingga tadi apapun jenisnya yang dia menjadi penghambat, penghalang, harus kita jauhi. Ya. Misalkan seseorang mendapat tugas di satu daerah, ya, yang daerah itu adalah ternyata daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, ya, mayoritas kafir, ya, misalkan Amerika, misalkan, atau negara apa saja, ya. Nah, sehingga begitu dia di tempat itu, dia tidak bisa melakukan ibadah karena mungkin ya aturan-aturan yang ada di tempat itu adalah aturan-aturan mereka orang-orang kufar, ya.
maka dia harus tinggalkan perkara tadi. Ya. Sebaliknya, jika ada komponen-komponen unsur-unsur yang itu adalah memberikan semangat, motivasi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka komponen dan unsur-unsur tersebut harus senantiasa dikembangkan, ya, dipacu, ya, agar semakin mantap. Ya. Jangan kebalikannya tadi, ya, yang penghalang-penghalangnya malah dicari, ya, sedangkan unsur yang menjadi motivasi malah ditinggalkan. Jangan, ya, karena memang kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga sekecil dan seberat apapun komponen dan unsur-unsur yang memang mempengaruhi diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka ya terus kembangkan perkara tersebut, ya, seperti menuntut ilmu, ya, membaca Al-Quran, ya, terus ya, kita giatkan, apalagi di bulan yang mulia ini, ya, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang menghalangi kita dalam beribadah, ya, seperti kita terbuang-buang waktu dengan mungkin main game, ya, masih ada yang suka main game nih. Ya, waktunya terbuang-buang, ya, berjam-jam habis dengan game online, game itu, game ini, ya, sia-sia. Ya, kita akan ditanya waktu kita kelak yaumil qiyamah, ya, akan ditanya setiap kita. Jangankan tadi saya bilang, ya, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, setiap kita pasti akan ditanya. Ya, oleh sebab itu, sebelum kita ditanya, dan setiap kita akan mempunyai teman nanti di alam kubur tadi. Ya, sebelum itu terjadi, sebelum kita ditanya dan sebelum kita mempunyai teman terbaik atau terburuk di alam kubur, maka ya, jadikan hidup dan kehidupan kita senantiasa bermanfaat. Ya. Sehingga Nabi kita yang mulia pernah bersabda, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ya. Jadilah kalian di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, ya, seperti layaknya orang asing atau orang yang sedang menjalani perjalanan musafir. Ya. Jadi kita menganggap bahwa hidup ini sebentar. Ya. Namanya juga dunia. Dunia itu artinya yang sebentar lagi berusaha, ya, yang dekat, ya, yang sebentar lagi akan hancur. Ya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa perkara dunia ini adalah ad-dunya mal'unun, ya, dunia ini terkutuk, ya, dan terkutuk apa yang ada di dalamnya, dan seterusnya, banyak sekali perkara-perkara tersebut. Oleh sebab itu, ya, kembali lagi bahwa kaidah yang kelima mengingatkan kita bahwa ibadah adalah tujuan daripada penciptaan makhluk. Yang keenam, bahwa naf'al ibadah lil ibadi la li khalqihim. Bahwa manfaat ibadah itu untuk orang yang beribadah, bukan untuk yang menciptakannya. Ya, bukan untuk yang menciptakannya, yaitu Allah. Jadi manfaat ibadah yang kita lakukan, mau didengar orang, mau tidak didengar, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, ya, mau yang wajib, mau yang sunnah, yang kecil, yang besar, itu manfaatnya kembali kepada pelakunya, bukan kepada yang memerintahkannya. In ahsantum li anfusikum. Ya. Jika kalian melakukan kebaikan itu berpantullah kepada kalian. Ingat ini. Jadi kita melakukan saum, kita melakukan zakat, kita sholat tarawih, sholat yang diwajibkan, itu semua untuk kita, bukan untuk Allah. Ingat itu, catat. Jadi jangan kita menganggap, wah, saya sudah tarawih lama 1 jam. Ya. Di negeri kita sangat unik. Ada yang paling cepat 7 menit. Yang paling lama 8 jam. Ada di negeri kita. Ya. Paling cepat 7 menit, paling lambat 8 jam. Nah, itu yang dilakukan oleh seseorang, jangan dia catat bahwa itu adalah untuk Allah. Jangan. Ya. Atau ibadah-ibadah yang lain.
berkata yang baik, memberikan sedekah, ya, berakhlak yang mulia, dan seterusnya, berdakwah, mengajarkan kepada siswa dan siswi, anak-anak didik kita, ya, semuanya itu adalah untuk kita, ya, bukan untuk Allah, ya. Sehingga jika kita melakukannya, maka ya, ini adalah keberuntungan bagi kita. Sehingga dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Wahai hambaku, seandainya dari kalangan yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan manusia, semuanya itu bertakwa kepada Allah, ya, maka semuanya bertakwa, dari yang pertama jin, yang pertama Allah ciptakan jin sampai yang terakhir, manusia yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah, ya, maka mazada zalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah daripada kerajaan Allah sedikit pun, ya. Kerajaan Allah tidak akan bertambah, berbeda dengan kerajaan manusia, ya. Kerajaan manusia kalau tidak ada yang mau tunduk, banyak yang bahkan membangkang, dia akan berkurang, ya. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun." Ya, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun, ya, dari mereka, dan aku tidak menghendaki, ya, agar mereka memberikan makan kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadah kita, ya, tetapi ibadah itu akan kembali kepada diri-diri kita, ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, bahwa al-ibadatu taufiqiyah. Ibadah itu harus berlandaskan dalil, ya, harus berlandaskan dalil. Tidak boleh dijadikan hujah mengikuti kebanyakan manusia. Tidak boleh dijadikan hujah dengan bermimpi. Tidak boleh dijadikan hujah karena nenek moyang, ya, karena adat, ya, dan seterusnya. Tidak boleh. Harus bersumber. Sehingga Allah Ta'ala dalam Al-Quran menghina kaum yang cuman pede. Mereka mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak bakal masuk surga, kata dia, kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Wah, begitu pede banget. Enggak ada dalil, enggak ada hujah, tapi begitu pede, ya. Maka Allah hinakan mereka. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Itu cuma angan-angan mereka saja. Datangkan hujahnya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Sehingga dalam melakukan ibadah, ya, harus berlandaskan dengan dalil. Dan dalil ini adalah harus dengan berilmu, ya. Sehingga seseorang tidak akan tahu bahwa sesuatu itu adalah memang disyariatkan di atas dalil atau tidak kalau dia tidak menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang ke-8, hidayah ilal ibadah min ni'matillahi subhanahu. Bahwa hidayah atau taufik untuk beribadah kepada Allah adalah anugerah dari Allah, ya. Kita bisa melakukan saum, zakat, haji dan sebagainya, ini ada anugerah dari Allah, ya. Karena tidak sembarangan orang yang Allah berikan, ya. Banyak dari saudara-saudara famili para nabi yang mereka tidak dapat hidayah. Sampai Rasulullah mendoakan, mengarahkan sekuat tenaga sehingga turun, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ya. Sehingga kita beruntung, kita di atas hidayah yang hak, ya. Berapa juta miliar manusia yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah di dalam beribadah adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala, ya. Setiap kita dimudahkan untuk melakukan ibadah, maka senantiasa kita bersyukur
Karena ini nikmat dari Allah. Ya. Tidak sembarang orang Allah memberikan hidayah. Ya. Orang terdekat Nabi saja tidak mendapatkan hidayah. Ya. Nah, seperti paman Nabi, atau mungkin anak Nabi, atau istri Nabi. Ya. Ada yang tidak mendapatkan hidayah. Kemudian kaidah yang ke-9, bahwa ganjaran atau pahala dari suatu ibadah adalah murni anugerah dari Allah. Ya. Jadi ganjaran pahala saum, zakat, membaca Al-Quran, salat kita, ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Bukan kita harus mendapatkan itu, bukan. Ya. Ini adalah Allah yang berikan, dan ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Bisa saja seseorang itu melakukan ibadah yang begitu konsentrasi, begitu ikhlas, Allah tidak terima. Ya. Allah tidak terima. Ya. Sehingga ini merupakan karunia, ya, ibadah yang kita lakukan adalah termasuk daripada anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bahwa kaidah ibadah itu bertingkat-tingkat. Sebagian dengan sebagian ibadah kadang berbeda pahalanya, ya, lebih afdal pahalanya. Hal ini dikembalikan kepada satu di antara 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah kecintaan Allah. Terkadang Allah mencintai suatu perkara, ya, sehingga perkara itu lebih besar pahalanya daripada perkara yang lain. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah ketika perkara tersebut adalah dinilai dari perintah dan tuntutan terkait dari suatu ibadah atau amalan itu. Amalan itu dipinta oleh Allah, ya, untuk dilaksanakan. Ya. Maka amalan tersebut mengandung afdal, ya, mengandung keutamaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, keafdalan suatu amal, ya, bisa terlihat dari segi pahala atau dari amalan itu sendiri. Nah, sehingga satu ibadah dengan ibadah yang lain, ya, terkadang pahalanya berbeda, ya, keafdalannya berbeda. Nah, inilah mungkin 10 kaidah di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan setiap kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan tulus ikhlas, karena Allah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan setiap kita dengan sekuat tenaga menjauhi daripada seluruh yang Allah Jalla wa'ala larang, dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan setiap kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan, ya, tadi sudah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.